Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Nurul Yudi dengan NIM 2401301067 dari kelas 2E. Di sini saya akan menjelaskan tentang Object Oriented Programming atau yang disebut OOP. Jadi Object Oriented Programming atau OOP adalah paradigma program yang berbasis pada objek yang menentukan pengolahan data dan fungsional dalam bentuk objek. OOP berkembang sejak tahun 1960-an dengan bahasa seperti Stimula, kemudian diperkuat dengan Smartup atau C++ dan Java. Keunggulan OOP yaitu memudahkan pemeliharaan dan pengembangan, dapat menggunakan kembali kode melalui pewarisan, dan mengurangi kompleksitas dengan menyembunyikan detail implementasi. Era program mesin pada tahun 1940-an. Program ditulis dalam kode biner atau yang biasa kita kenal dengan kode komputer, yaitu 0 dan 1. Tidak memiliki struktur yang mudah dipahami manusia, sulit untuk dipelihara dan dikembangkan. Era program assembly pada tahun 1950-an. Program assembly adalah program tingkat rendah yang menggunakan mnemonic atau instruksi berbasis huruf sebagai pengganti kode biner. Dibandingkan dengan program mesin, assembly lebih mudah dibaca dan dipahami manusia, masih bergantung pada arsitektur program tertentu. Era program assembly pada tahun 1950-an. Assembly lebih baik daripada program mesin karena lebih mudah dibaca manusia untuk menggunakan mnemonic atau mov, add, dan sub. Terus lebih mudah dipelihara dibandingkan kode biner langsung, dan lebih cepat ditulis dibandingkan kode mesin karena programmer tidak perlu menghafal kode biner. Terus ada keterbatasan assembly, masih sangat tergantung pada hardware. Program hanya bisa berjalan pada CPU tertentu, sulit dipelihara dan diperbesar, tidak memiliki konsep fungsi atau struktur, dan tingkat tinggi. Butuh pemahaman mendalam tentang arsitektur CPU. Programmer harus tahu register, interput, dan operasi memori secara detail. Era program prosedural pada tahun 1950-an. Karena assembly masih sulit digunakan untuk program besar, maka muncul bahasa pemrograman prosedural seperti Fortran dan COBOL. Program prosedural adalah paradigma yang membagi kode menjadi fungsi atau prosedur yang dapat dipanggil kembali. Namun pada awal tidak ada aturan yang ketat mengenai bagaimana kode tulis sehingga kode bisa menjadi berantakan dan sulit dipahami. Era program prosedural pada tahun 1950-an. Permasalahan dalam prosedural tanpa struktur yaitu menggunakan Goto yang membuat alur kode lompat-lompat dan sulit ditelusuri. Tidak ada struktur yang jelas dalam alur eksekusi, dan sulit dipahami karena tidak ada pembagian blok kode yang rapi. Kode programan di era prosedural ini dikenal dengan kode spaghetti, yaitu kode yang sulit dibaca, dipahami, dan dipelihara karena alur tidak berstruktur dan penuh dengan lompatan kode yang tidak jelas. Karakteristiknya yaitu menggunakan Goto secara berlebihan, menyebabkan kode melompat-lompat tanpa aturan,
tidak ada modularasi, semua fungsi bercampur dalam satu file besar, variabel global digunakan secara sembarangan, membuat debugging sulit, alur eksekusi kode sulit dipahami karena kode tidak mengikuti urutan yang jelas. Era program struktur pada tahun 1960-an. Program tersebut adalah paradigma yang mengatakan alur eksekusi kode dengan aturan yang lebih jelas dan terstruktur. Ciri utama program terstruktur yaitu tidak menggunakan Goto, digantikan dengan IPLC, terus ada will for dan fungsi, menggunakan blok kode yang tidak jelas. Setiap bagian kode memiliki fungsi yang spesifik, lebih mudah dipahami dan dikelola, memudahkan debugging dan pengembangan skala besar, menggunakan fungsi untuk modulasi sehingga kode lebih modular, menggunakan struktur data yang lebih baik. Pascal memperkenalkan record dan C memperkenalkan struktur untuk menyimpan data dalam format yang lebih besar atau menyimpan data dalam format yang lebih berstruktur. Era program struktur pada tahun 1960-an. Peran program struktur dalam sejarah pemrograman prosedural awalnya tidak berstruktur, menyebabkan kode sulit dipelihara. Pemrograman berstruktur muncul untuk menghilangkan Goto, membuat kode lebih modular dan lebih mudah dibaca. Bahasa seperti Pascal dan C penerapan konsep pemrograman terstruktur untuk yang kemudian menjadi dasar dari OOP. Tanpa pemrograman terstruktur tidak akan ada pada OOP dan bahasa modern lainnya. Pemrograman terstruktur adalah jembatan untuk prosedural dan paradigma modern seperti OOP dan fungsional. Ia membuat lebih bersih, modular, dan mudah dikelola. Era pemrograman terstruktur pada tahun 1960-an. Kelemahan program terstruktur yaitu semua data bisa diakses dari luar, sulit mengontrol perubahan data dalam struk masih bisa dimodifikasi langsung tanpa aturan yang jelas. Jika kita ingin membuat struk baru dalam atribut yang mirip, kita harus menulis ulang semuanya. Tidak ada cara untuk menggunakan kembali kode secara otomatis. Kesulitan dalam mengorganisir program besar. Jika program memiliki banyak fungsi dan struk, maka menjadi sulit diatur. Sistem besar seperti game dan software bisnis dan sistem operasi lebih sulit dikelola dengan pendekatan struktur. Era project programming atau OOP pada tahun 1960-an. Setelah pemrograman terstruktur memperbaiki kode dari era prosedural seperti muncul baru ketika proyek semakin besar dan kompleks. OOP muncul untuk mengatasi kelemahan program terstruktur dan membuat kode lebih modular, resilient, dan lebih dekat dengan dunia nyata. Jenis OOP. Definisi OOP. Paradigma pemrograman yang berbasis pada objek yang memungkinkan pengelola dan data fungsionalitas dalam bentuk objek.
Sejarah OOP yaitu berkembang sejak tahun 1980-an dengan bahasa seperti Singular, kemudian diperkuat dengan Smalltalk, C++, dan Java. Keunggulan OOP dibandingkan dengan prosedural terstruktur yaitu memudahkan pemeliharaan dan pengembangan, dapat menggunakan kembali kode melalui pewaris, mengurangi kompleks, dan menyembunyikan detail implementasi. Prinsip dasar OOP yaitu penyembunyian data agar hanya bisa diakses melalui kode method tertentu. Ada kelas dapat mewarisi atribut dan metode dari kelas lain. Metode yang sama dapat memiliki bentuk berbeda, menyederhanakan kompleksitas dengan hanya menampilkan esensi dari suatu objek. Ya, sekian penjelasan dari kami tentang menjelaskan object oriented programming atau disebut OOP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.